memberi motivasi kepada teman-teman siswa-siswa yang kelas 3 yang ujian. Tahu kan yang nangis-nangis, kadang terus bayangkan Bapak Ibu Anda ketika Anda pulang ada bendera kuning, gitu kan. Ternyata ayah dan ibu Anda masuk partai politik, gitu kan. Nggak meninggal, gitu. Itu dia pernah menganalogikan gini, beberapa mereka membawa 2 buah benda, lampu bohlam dan ubin. Sekarang kalau kita pikir ya, lampu bohlam dengan ubin itu kekuatannya tuh kuat mana? Pasti kuat ubin, karena ubin itu materialnya kokoh ya. Nah, kita diminta di situ untuk menjatuhkan lampu bohlam ya, ke ubin. Ubinnya itu jadi satu gitu. Nah, kalau menurut dengan alam sadar kita, ketika kita menjatuhkan bola lampu itu, pasti yang pecah pasti bola lampu. Tapi kenyataan berkata lain. Ketika kita mampu mengendalikan alam bawah sadar kita, ya, yang pecah adalah ubin itu sendiri. Setelah kan banyak yang nggak percaya, masa sih. Akhirnya beberapa murid dipanggil ke depan. Kemudian mereka mempraktekkan seperti itu. Jadi bentuk seperti ini, mereka bawa bola lampu dipegang, pokoknya di alam bawah sadar kita dipikirkan bahwa yang pecah adalah tegel, yang pecah adalah tegel. Seperti itu. Ketika lampunya itu di drop, ternyata betul yang pecah adalah ubinnya, bukan lampunya. Yang pecah adalah ubinnya. Terus kemudian apakah ada yang gagal? Ada yang gagal karena mereka satu orang itu kalau nggak salah mungkin dia agak cengengesan, agak kurang fokus. Ya. Jadi pada saat menjatuhkan bola lampu itu pada akhirnya yang pecah yang bola lampunya, bukan teknologi. Nah, kemudian gini, mengenali kekurangan diri sendiri tidaklah mudah, namun bukan juga suatu hal yang mustahil. Ketika kita sudah mengenali kekurangan kita, hal selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi hal tersebut dan menjadi hal positif. Mengenali diri sendiri itu bukan berarti saya tahu nama saya tahu silsilah keluarga saya tahu tempat dan tanggal lahir saya, alamat saya, dan segala macam, tinggi badan, berat badan, ukuran celana, ukuran sepatu, dan sebagainya. Bukan itu. Ya. Mengenali ke diri sendiri, terutama kekurangan, itu bukan kekurangan, kurang makan, kurang duit, bukan juga. Ya. Kekurangan diri sendiri ini adalah konteksnya di dalam psikologinya. Ya. Apakah teman-teman sudah mengenali diri sendiri? Apakah teman-teman sudah betul-betul mengenali bahwa aku ini orangnya ini? Aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Misalkan, aku lemah di dalam hitungan. Aku nggak bisa gambar. Jauh lebih dari itu. Ya. Sekarang kita coba tes. Ya. Teman-teman silahkan ambil kertas dan pulpen ya. Ini saya ini ya. Kita coba tes, nanti ada hadiah. Sudah disiapkan dulu pulpen dan kertasnya. Kalau pakai HP juga bisa, tapi lebih enak pakai kertas dan pulpen. Oke, saya tunggu. Sudah? Sudah semuanya? Audiens dipersilakan menyiapkan kertas dan pulpennya karena ada sedikit tes nih dari inspirator kita yang mana. Ini bukan free test ya, ini bukan free test. Ini bukan free test. Ini hanya bagaimana, apakah benar kita sudah kenal sama diri sendiri. Ini juga buat teman-teman, bukan buat saya. Oke, sudah ya. Teman-teman sudah menyiapkan kertas dan pulpennya. Oke, sekarang gini. Saya akan beri waktu 30 detik. Ya, 30 detik. Silakan teman-teman tulis 20 kelebihan Anda. Kelebihan dalam arti, saya bisa ini, saya bisa itu, saya orangnya begini, saya orangnya begitu. Oke, paham ya? Saya akan beri waktu 30 detik, silahkan tulis kelebihan Anda, minimal 20, kalau lebih,
is a good thing. Oke? Oke, saya hitung dari saya coba set timer dulu. 3, 2, 1. Silahkan ditulis kelebihannya masing-masing. Minimal 20, lebih banyak lebih bagus. Tiga, dua, satu. Oke, cukup. Waktunya cukup. Oke. Pada mendapat berapa nih? Saya mau lihat deh. Ayo. Ada yang ini nggak? Ayo, siapa yang dapat 20 nih? Atau coba Mas Dani minta tolong di cek teman-temannya. Ayo rekan-rekan. Kira-kira ada yang dapat dong. Para audiens, ada yang dapat 20 nggak? Langsung 5, speak up, dipersilakan. Pak Arif, gimana Pak Arif? Baru dapat 5. Dapat berapa Pak Arif? Dapat 5? 5. Oke, thank you Pak Arif. Ada yang lagi? Ada lagi yang lebih dari 5? Ada? Mbak Anissa Wigati dapat 8. 8, lanjut. Mas Fikri berapa itu Mas Fikri? 3. Oh 3. 3, coba 3. Itu ada yang di chat tuh, ada yang Mas 8. Andi dapat macam-macam. 8. Di atas 10 ada nggak di atas 10? Ada nggak nih yang di atas 10? Di atas 10 ada nggak di atas 10? Ada yang dilihat aja. Oh, rata-rata di angka 6, di angka 8 ya. Iya, paling tinggi 8 nih, Mas. Oke. Dilanjut ya. Sekarang boleh di baliknya, boleh di sampingnya, boleh di bawahnya. Ada yang dapat 7, Mbak Nida. Nah, sekarang masih dengan waktu yang sama, di 30 detik, ya. Tuliskan 20 kekurangan Anda. Ya. 20 kekurangan Anda. Kalau misal teman-teman bisa jauh lebih baik. Oke? Saya hitung waktunya dari, tunggu, saya timer dulu. Suaranya kecil. Oh, ya kah? Teman-teman suara saya kecil ya? Udah jelas tadi kecil, Bro. Jelas Mas, jelas banget. Oke. Saya hitung dari 3, 2, 1. Silahkan ditulis kekurangannya, 30 detik. Silahkan ditulis 20 kekurangannya. Ditulis kekurangannya, Mbak. 20 kekurangan. Jadi tadi kelebihan, sekarang kekurangan. Saya tambahin deh waktunya deh. 40 detik deh. Ayo. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, hands up. Dapat berapa nih teman-teman nih? Dapat berapa kekurangannya? Ayo, dapat berapa? Fikri dapat berapa tuh Fikri? 7. Nice. 7. Wow, 7. Ada yang 5 Mas, 5 Mas, bukan 7 kebanyakan 5. Oh, 5. Di chat ada 3. Mbak Meli apa cucu itu? Cucu ini kayaknya nih. 3. Oke. Ada lagi. Saya mau lihat dulu deh. Saya adalah berat badan. Yang dari eksternal nih kayaknya Mbak Kristiani Anugrah dapat berapa, Mbak? Dapat berapa itu? Rata-rata dapatnya, dapat 5. Oke. Jadi begini, analoginya adalah ketika kita berbicara tentang diri sendiri, berbicara tentang kelebihan kita pasti cepat ya. Ketika saya dulu dites seperti ini, saya bisa menulis hingga 15 kelebihan. Dalam waktu 30 detik sama. Cepat. Poin 1 apa, poin 2 apa, poin 3 apa, cepat. Tapi ketika kita masuk ke kekurangan, poin 1, poin 2, poin 3 berhenti. Kita mikir. Ya. Kita bingung di situ.
Karena apa? Dalam penilaian ya, orang lain tuh lebih bisa menilai diri kita sendiri. Misalkan ini saya yakin teman-teman di sini ya, yang tadi sudah menulis, kelebihan yang ditulis pasti itu lebih banyak daripada kekurangan. Kalau misalkan ada teman-teman yang kekurangannya itu lebih banyak daripada kelebihannya, tolong hubungi moderator, nanti ada hadiah menarik, ditunggu ya. Jadi Mas moderator nanti diakomodir ya teman-teman yang dibuktikan dengan foto ya. Baik, Tapi siap. nggak boleh curang. Nanti jangan ditambah-tambahin lagi nanti. Jangan ya. Jadi seperti itu. Tapi ketika kita tanya sama teman, sama sahabat, sama keluarga, sama orang-orang terdekat kita, misalkan, aku tuh kelebihannya apa sih? Aku tuh bagusnya apa? Teman-teman cuma bisa bilang, kamu tuh begini, begini, begini. Tapi ketika kita minta koreksi sama teman-teman, kekuranganku apa sih? Aku tuh kurangnya apa? Dari A sampai Z tuh bisa ngalahin rap god-nya Eminem itu. Ya. Mereka, kamu kurang ini. Karena kita memang mudah untuk mengoreksi orang lain ketimbang mengoreksi diri sendiri. Ya. Itu yang unik ya. Seru ya bahasannya kita. Saya semakin bersemangat nih karena psychology adalah sesuatu hal yang unik ya, apa yang kita pelajari itu. Makanya dari sini kita coba untuk gali bagaimana kita bisa mengenali kekurangan kita ya yang lebih supaya kita dapatkan kelebihan kita. Gitu. Jadi kita bisa lebih tahu minimal sama lah. Oh, kelebihan saya itu ini dan ini, kekurangan saya ini dan ini. Minimal di dalam poin yang sama. Ya, karena sepengalaman saya sendiri pasti kekurangannya itu pasti lebih rendah daripada kelebihan kalau kita tulis sendiri. Kalau kita kata teman-teman beda. Itu poinnya. Next. Nah, dilansir dari psychologytoday.com ya, ada 6 cara mengenali diri sendiri. Yang pertama adalah value. Value di sini adalah nilai yang akan kita dapatkan, yang ingin kita dapatkan dalam hidup. Apakah teman-teman pengen karir yang gemilang, ya, kerja di sebuah perusahaan multinasional, terus kita jadi supervisor, manager, asmen, SRM, GM dan segala macamnya, karirnya cepat gitu, melesat tinggi. Atau ada teman-teman yang saya nggak butuh itu semua. Saya nggak butuh jabatan. Yang penting finansial saya stabil. Gitu. Itu juga nggak salah. Atau saya nggak butuh duit. Gitu. Saya nggak butuh duit. Saya nggak butuh itu semua. Saya butuh badan saya sehat. Saya nggak pernah sakit. Ya. Yang salah adalah ketika, kamu nggak bisa gitu. Kalau kita duitnya banyak, kamu sakit, kita bisa masuk rumah sakit dengan pelayanan prima. Kita nggak bisa nyalahkan itu. Karena setiap orang punya goal sendiri. Punya goals masing-masing, punya value-nya masing-masing. Kita arahnya mau kemana? Gitu. Nah, dari sini kita harus mapping dulu. Jadi dalam proses mengenal diri sendiri kita harus mapping. Ya, kita arahnya tuh mau kemana? Karena setiap orang pasti punya goals-nya masing-masing, tujuan masing-masing. Misal katakanlah kalau kita di PLN pasti ada namanya minta uang ke halaman, kampung halaman ya. Ada teman-teman yang saya pokoknya nanti ngajukanlah saya balik. Tapi ada teman-teman, ngapain kan masuk PLN sudah bersedia ditempatkan di mana saja. Saya mau di mana aja juga siap. Dua hal itu tidak ada yang salah. Karena goals-nya masing-masing itu beda. Kita nggak bisa paksakan kemauan kita, kemauan orang lain. Kita tidak bisa mengukur ukuran sepatu kita. Kita tidak bisa mengukur ukuran sepatu orang lain dengan ukuran sepatu kita. Ya, itu yang beda. Gitu ya. Oke, yang kedua. Yang kedua ini adalah interest. Interest ini adalah yang membuat kamu tertarik dan penasaran. Ini lebih ke hobi atau kesenangan. Interest ini macam-macam. Ada yang suka musik, ada yang suka olahraga, ada yang suka kuliner, ya. Bahkan di 3 kategori tersebut musik itu alirannya ada banyak. Ada pop, ada rock, ya, ada metal, ada jazz, ada blues. Di olahraga juga gitu. Ada yang suka futsal, ada yang suka basket, ada yang suka fitness, ada yang cuma suka lari, runner ya. Kalau saya lihat ini ada runnernya PLN Kalsel ini Mas Ali Fakih gitu. Wah, itu runner handal. Ya Mas ya. Dia concern banget masalah lari ya.
Beda dengan saya fitness mainnya. Apakah saya secara ilmu juga, Mas Ali kamu nggak bisa lari-lari terus, kamu harus tetap ada body liftingnya, weightliftingnya. Nggak bisa kayak gitu, karena setiap orang kembali lagi itu kita tidak bisa memaksakan kehendak kita ke orang lain. Dari dua kategori ini seharusnya kita sudah bisa mapping, kita sudah bisa arahkan kita mau kemana dari goals kita, kemudian kesenangan kita. Ya. Ada sama-sama suka di kamera, ada videografi, ada fotografi, atau ada yang suka semuanya. Nah, gitu kita harus tahu, kita harus benar-benar pahami, kita harus benar-benar ini loh, aku tuh emang suka di sini gitu. Walaupun di lingkungan kadang kita tidak ketemu dengan orang-orang yang sepaham. Misalkan saya sendiri ya, ketika di Semarang komunitasnya itu banyak sekali. Ada saya kalau teman-teman tahu double stick ya, senjatanya siapa Bruce Lee ya, itu ada namanya Indonesia Nunchaku Club. Di hampir semua kota ada, tapi mohon maaf di sini belum ada. Nah, apakah ketika di sini saya nggak ketemu temannya saya berhenti menyukai itu? Enggak. Saya tetap suka. Gimana caranya? Alat pun saya juga nggak ada. Alatnya di Semarang. Saya nggak bawa ke sini memang. Karena itu besi ya. Kalau dimasukkan ke bandara kayaknya agak bermasalah. Jadi memang harus dikirim. Bisa dengan cara lain. Apakah kita cukup lihat-lihat video di YouTube, di Instagram? Ya. Suka itu tidak harus kita melakukan sesuatu. Suka itu cukup kita nonton aja kadang itu udah seneng gitu. Padahal itu bukan kita, padahal kita juga nggak bisa misalkan gitu kan, kita nggak bisa main double stick atau main misalkan ngedance bisa sangar istilahnya. Kita cukup nonton aja kadang itu udah membuat kita udah naikin mood kita, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu temperamen, seperti apa pembawaan kita. Pembawaan di sini lebih ke apa ya? Gini, secara medis saya itu darah rendah. Misalkan dari 5 kali saya tes tensi, 3 diantaranya itu seringnya dapat 100/70. Padahal normalnya 120/80. Harusnya karena saya darah rendah, harusnya orangnya sabar, kalem, diem gitu. Enggak. Secara pembawaan, secara karakter, saya orangnya marah-marah, bergelora gitu. Kadang-kadang teman-teman di kantor datang sampai gebrak meja gitu, udah sering. Tapi itu it's a jokes gitu. Guyonan saya emang kayak begitu. Pembawaan saya seperti itu, karakter saya itu, temperamen saya seperti itu. Bahkan di gambar ini terlihat ya, ada itu siapa Joker ya. My personality-nya tuh dia kayak orang seneng gitu. Ya. Dia orangnya mungkin periang, gembira, suka ketawa gitu, tapi in public dia seorang yang murung gitu. Ya, dan itu banyak terjadi gitu. Sebenarnya orangnya periang gembira, tapi ketika dihadapkan di tempat umum atau dia berbicara di depan umum dia langsung kicap istilahnya. Nah itu pun juga harus kita kenali gitu ya. Volume suara tidak stabil. Oke, sorry ya kalau volume suara tidak stabil. Itu jadi kadang dalam temperamen ini ada namanya mungkin pembawaan itu ekstrovert introvert. Di situ ekstrovert atau introvert. Ekstrovert itu tapi kita tidak ada yang 100% ekstrovert atau 100% introvert. Saya kadang-kadang itu juga ketika bete, suntuk, penat gitu, udahlah kita nongkrong aja lah ke kafe lah, ketemu teman-teman ya, ketemu orang-orang ya, kadang nongkrong nggak jelas itu perlu, ketawa ketiwi nggak jelas itu perlu ya, ini untuk recharge kita gitu. Tapi kadang di satu saat saya menjadi seorang yang amat introvert, tertutup banget, saya nggak mau dengar orang ngomong, saya nggak mau diganggu siapapun, bahkan HP saya matiin, saya I just wanna silent in my room ya, mungkin nonton YouTube atau just watching a movie ya, kayak gitu. Kita nggak bisa murni extrovert atau introvert. Nah makanya itu kita sebenarnya mengenali kita apakah kita itu extrovert atau introvert, kita harus ke psikologi psikiater. Nah gitu. Tapi ya itu tadi kita harus tetap
tetap kita harus mengenali ciri-ciri basic-basicnya kita tuh, kita kalau recharge itu seperti apa. Kalau kita lagi capek itu seperti apa, kalau kita lagi senang seperti apa. Gitu ya. Oke, next. Lu nggak bisa. Oke. Yang keempat adalah around the clock activities, day or night. Jadi ini itu ada dikenal namanya circadian rhythm. Circadian rhythm itu adalah ritme ketika kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Contoh begini, ketika saya pertama masuk di wilayah Kalimantan Tengah, saya masih belum ngekos, saya masih ikut di rumah dinas di bos saya, di manajer gitu. Dan itu masih UJT buat teman-teman eksternal yang nggak tahu. Ketika kita masuk PLN ya, kita ada OJT dulu, on the job training selama beberapa bulan. Kemudian kita dites lagi, baru kita diangkat sebagai pegawai. Dan selama OJT cuma diberi uang saku yang membuat saya merasa Senin Kamis itu perlu ya waktu OJT. Gitu. Nah, apa namanya ketika saya masih UJT ya, di kamar itu yang ada cuma laptop saya untuk bikin makalah kerja gitu ya. Terus ada HP, kipas angin, kasur, sudah. Apa yang terjadi? Jam 10 malam itu sudah tidur. Dalam arti bukan yang baru matiin lampu, bukan. Jam 10 itu saya sudah keadaan rapi di atas kasur ya, sudah merem gitu istilahnya. Ketika saya sudah menjadi pegawai, saya mampu untuk beli kulkas, kipas angin, AC, TV, laptop baru, apa segala macam, bisa pasang WiFi. Akhirnya apa? Jam 10, sama-sama jam 10, baru rencana tidur. Bayangin, dari yang tadi itu jam 10 udah tidur, sekarang jam 10 baru rencana tidur. Baru jam 10 rencana tidur. Masih main HP, jam 11 kurang seperempat, udah jam 11 ternyata kayaknya baru 5 menit main HP nih, ya kan? Ditaruh ke belakang, sikat gigi, cuci muka, skincarean kalau yang pakai skincare, matiin lampu, baru tidur. Kan tidur kita juga nggak langsung bisa tidur, biasanya kan kita diem dulu, madep kanan kiri dulu, dan segala macamnya. Gitu. Nah, itulah circadian rhythm. Kita harus pahami bahwa kita aktif di apa sih? Kita aktif di kapan, sorry. Apakah kita aktif di pagi atau aktif di malam? Mood kita itu lebih bagus di pagi atau bagus di malam? Atau pas siang hari atau sore hari? Kita nggak ada yang tahu, dan itu bisa berubah. Sangat bisa berubah. Circadian rhythm itu bisa dirubah. Ya. Bahkan jam bangun subuh ya, bangun pagi itu juga beda-beda. Bisa diubah gitu, bisa di-set. Itu adalah murid dari alam bawah sadar kita tadi. Gitu. Nah, tapi kita harus kenali di belakang kita circadian ritmenya seperti apa. Kita harus kenali dulu itu. Saya lebih suka ngerjain tugas, atau kalau yang teman-teman yang di kuliah yang ngerjain tugas tuh jam sore-sore gitu, habis asar. Lagi moodnya lagi slow gitu, makanya kita kerjain. Atau aku nggak bisa sore-sore itu masih banyak gangguan, distract dari sana sini. Saya suka malam gitu. It's up to you gitu. Karena memang masing-masing dari orang itu beda, circadian ritmenya beda. Kemudian kita masuk ke life mission and meaningful goals. Jadi life mission ini, meaningful goals ini peristiwa yang berkesan. Itu tadi, makanya dalam perihal mengenali diri kita harus punya mapping. Sebagai saya baru bisa mengenali diri sendiri itu ketika ketika saya mulai belajar hipnosis di tahun 2014-2015. Saya buat mapping. Ternyata dulu SD saya tuh udah suka seni tari. Kelas 4 SD itu saya nari tradisional, tari jaranan, terus tari kelinci, tari ular gitu. Saya dulu seperti itu, bahkan ikut-ikut lomba dan menang gitu. Kemudian di SMP saya juga masih nari lagi. Kemudian vakum, terus di tahun 2011 saya masuk ke seni tari lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang kita harus cari. Kira-kira dulu saya pernah apa ya? Oh, ini waktu saya SD
saya sering ini diminta pentas pas 17-an di RT di RW. Nah, hal-hal seperti itu harus kita catat, harus kita ingatin. Ya, itu sebuah peristiwa yang berkesan gitu. Atau saya kalau ada pensi, kalau ada acara-acara di sekolah saya pasti ikut gitu. Jadi apa, ngapain di situ itu dicatat. Itu untuk program dalam mengenali diri sendiri. Gitu. Jadi pengenalan diri sendiri itu nggak bisa yang kita hari ini langsung selesai, enggak, kita tarik jauh ke belakang gitu. Bahkan ketika saya masih belajar untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik ya, apalagi daily itu bahasanya. Saya teman-teman di sini mungkin ada yang tahu ketika saya ngobrol kadang saya campur pakai bahasa Inggris. Ternyata di kelas 4 SD ya, ketika teman-teman masih main petak umpet, masih main mainan-mainan tradisional, saya udah dengerin lagunya Linkin Park sama Westlife. Saya benar-benar baca liriknya. Walaupun itu saya nggak tahu artinya apa. Tapi di kelas 4 SD, saya sudah tahu pelafalan bahasa Inggris, pelafalan kata-kata bahasa Inggris itu seperti apa. Di kelas 6 SD, mungkin teman-teman cowok tahu, permainan ini, Need for Speed Underground. Yang kita bahas nggak cuma masalah mobilnya, nggak masalah itu mobil Nissan, Lexus, Peugeot, Hammer, Navigator, SKA, apa itulah. Ya, saya dan teman-teman saya membahas lagunya yang ada dalam bahasa Inggris. Nah, dari situ udah kelihatan, jadi ternyata saya ada beberapa peristiwa menarik tentang bahasa Inggris. Nah, di situ bisa jadi pondasi, jadi sebuah dasar ya untuk kita tuh kemudian ke depannya belajar bahasa Inggris. Ya, saya masih banyak orang yang memang sampai sekarang tidak ada kata berhenti untuk belajar dan memberanikan diri untuk ikut-ikut kompetisi. Tahun lalu saya ikut kompetisi bahasa Inggris di PLN Kalsel-Teng, walaupun dia menangis ya. Tapi nggak apa-apa, itu adalah sebuah pembelajaran gitu. Oke. Yang terakhir adalah strength. Strength ini keterampilan atau kekuatan karakter. Jadi istilahnya begini, kita kuat di apa? Ada teman-teman yang istilahnya dia tuh kuat di hitungan. Ada teman-teman yang suka kuatnya itu di hafalan. Ada teman-teman yang kuatnya itu di fisik ya. Dia kalau suruh pekerjaan fisik tuh mau 1 hari 24 jam juga nggak bakal capek. Tapi ada yang dia kuatnya di depan komputer selama 24 jam itu dia juga nggak capek. Gitu. Nah, beda-beda. Ini kita harus kenali juga. Ya. Sekarang coba teman-teman gini. Saya dulu menganggap karena saya suka seni ya, akhirnya karena suka musik, suka tari, seni tari dan seni-seni yang lain, kayaknya saya otak kanan deh. Ya, otak kanan saya ini. Saya suka seni. Tapi ketika dites, ternyata saya otak kiri. Saya suka otak kiri itu lebih dominan ke keakurasian, detail, angka, ya, seperti itu. Ternyata enggak gitu. Ternyata matematika kan siapa yang suka sih di sini matematika, apalagi cowok-cowok. Itu pasti dapat nilai itu kan jelek-jelek itu waktu SD SMP gitu kan. Ya. Saya SD pernah ranking 5 besar, tapi cuma bertahan sampai kelas 3. Kelas 4-nya udah ranking 7, kelas 5 ranking 11, kelas 6 ranking nggak tahu, kelas 7 pas SMP udah ranking nggak jelas. Tapi pada kenyataannya saya lebih dominan di otak kiri. Nah, coba teman-teman tangannya begini. Tangannya begini. Dari sini jempolnya yang di atas itu di tangan kanan atau tangan kiri. Kalau misal jempol teman-teman itu yang atas adalah tangan kanan, maka dominan di otak kiri. Sebaliknya ketika teman-teman kita mengaku rancang gini tangannya, ketika jempolnya yang paling atas itu adalah di tangan kiri, maka teman-teman di otak kanan. Gitu. Dan saya lebih nyaman ini tangan jempol kanan saya yang di atas, berarti saya dominan di otak kiri. Begitu kurang lebih. Jadi apa yang kita sangka-sangka ternyata belum tentu itu yang menjadi karakter dari pribadi kita gitu. Dan setelah saya coba pahami, oh iya, memang saya bukan otak kanan, saya otak kiri. Kalau otak kanan itu visualisasi, gambar gitu. Saya paling nggak bisa gambar ternyata. Saya suka gambar tapi nggak bisa. Coba teman-teman gambar tangan deh, tangan manusia gitu. Kalau misal teman-teman bisa gambar tangan manusia, berarti
Cuman emang jagonya gambar. Karena menurut saya gambar tangan manusia itu susah dan saya tidak pernah bisa. Saya sulit itu kok, nggak dapet gitu feel-nya buat gambar tangan. Dan ternyata setelah dipahami lagi, ketika saya ada kerjaan untuk di Microsoft Excel, saya menikmati gitu walaupun pusing, walaupun ini gimana sih kadang rumus kurang koma, kurang titik dua gitu, lupa gitu kan kelewatan. Gimana sih saya malah merasa tertantang di situ. Kok nggak selesai ini gimana sih? Nah, disitulah kayak hasrat kita. Ternyata memang kuatnya di hitungan, di angka, di keakurasian seperti itu. Ya, oke, kita coba next saja. Nah, ini adalah mapping yang saya ceritakan tadi. Ya, mapping yang saya ceritakan. Ketika tahun 2005, saya lihat ke layar juga ya. Ketika 2005, kelas 6 SD, ketika teman-teman tuh masih main permainan tradisional tadi, saya udah main band. Ya, saya udah main band, alirannya pop, megangnya bass gitar, terus lagunya lagu-lagu Peter Pan dulu ya. Dulu masih Peter Pan booming banget. Kemudian ketika masuk di 2006, ya pas saya masuk 1 SMP, saya jadi alirannya rock and roll. Sebenarnya ini saya punya 2 band waktu itu ketika SMP. Yang satu masih teman-teman SD, ya saya masih basis dan vokal. Yang satu lagi saya bikin dan saya nge-drum. Drum pun zaman dulu YouTube itu kita cuma bisa akses di warnet. Warnet mahal waktu itu. Kita belum ini belum ada ini. Ya, HP itu, saya dulu pakai HP nggak? Belum kayaknya itu. Ya. Saya belum pakai HP. Dan kemudian drummer itu saya otodidak. Kalau orang India bilang otodidak, gitu kan. Otodidak, saya coba-coba aja. Dan ternyata bisa loh. Nah, 2009 saya berubah lagi. Alirannya metal. Nah, aliran metal saya jadi vokalis. 2010 saya coba kembali ke drummer lagi. Jadi bandnya 2 lagi ini saya ini. Dan saya membentuk sebuah band ya, di mana band metal itu I'm the only one yang cowok. Vokalis, gitaris, dan basisnya cewek. Nilai jualnya luar biasa waktu itu. Jadi ketika saya di Semarang waktu itu cuma butuh waktu 5 atau 6 bulan saya udah istilahnya famous di kalangannya ya. Terus kalau sekarang udah bubar, udah ada mentar-mentar kemana-mana. Di 2011, lah ini tadi, sebenarnya 2005, 2003 saya tari tradisional. 2011 saya masuk ke seni tari lagi. Kalau teman-teman tahu shuffle dance, party rockin, LMFAO, kalau nggak salah namanya itu ya. Sorry for party rockin itu kalau nggak salah. Itu saya main di sini. Popping, robotik, dubstep, light dance, saya bisa semua di tahun 2011. Saya pelajari semua itu. Dan ini yang membantu saya untuk mendapatkan uang jajan sendiri. Ya. Dan ini juga yang mengantarkan saya pernah masuk diskotik, saya masuk klub malam. Dari sini. Saya perform di situ. Perform 3-4 menit dapat 400.000. Bayangin, siapa yang nggak pengen kayak begitu? Ya, walaupun saya terlahir di keluarga yang memegang teguh tinggi agama Islam ya, nggak boleh sebenarnya masuk di tempat-tempat itu, tapi ya karena perform gitu, karena suka. Akhirnya singkat cerita saya nggak dibolehin sama orang tua. Oke lah, untuk job malam ya, job ke nightclub teman-teman saya. Tapi untuk job pagi, siang, sore kalau misalnya ada, saya ambil. Saya dan teman-teman ada timnya sendiri gitu. Kemudian di 2014 di semester 5 kalau nggak salah itu, saya mulai belajar magician. Saya juga belajar hipnotis itu tadi. Ya, saya mulai belajar di dunia psikologi. Ya, di situ saya merasa wah seru nih kayaknya ini. Kayaknya sesuatu hal yang unik, sesuatu yang menarik gitu. Di situ. Dan yang saya ceritakan tadi, saya certified di Indonesian Board of Hypnotherapy, tapi secara unofficially, karena sertifikatnya belum keluar. Semoga insya Allah kalau nggak ada halangan, awal Desember saya selesaikan itu sertifikasinya. Kemudian 2017 videografi. Videografi ini
Saya ketika masuk ke PLN, saya tahu bahwa ternyata PLN banyak video competition. Saya bikin. Saya makan tentang bikin. Saya masih ingat banget video pertama saya pakai HP Xiaomi. Saya sama sekali tidak ada skill editing ya. Kalau teman-teman bisa cek di YouTube saya, Luil Maknun, di situ ada playlist Journey of Electrician. Video pertama saya dengan video yang terakhir saya upload sekitar 1 bulan lalu itu jauh beda. Saya merasa ada perkembangan di situ dan saya sangat puas. Dan saya masih terus belajar. Gitu. Jadi memang kita harus berkembang. Gitu. Nah, yang terakhir, coffee enthusiast. Saya mengenal kopi single origin ya, specialty coffee. Jadi ngopi dan ngeteh tanpa gula. Nah, di situ saya merasa, wah ini sesuatu hal yang baru lagi ini. Gitu. Dan dari mapping sini, saya bisa mengenali diri sendiri bahwa, oh ternyata aku tuh orangnya bosenan. Saya tuh orangnya bosenan. Apa dikit bosan. Ternyata begitu. Nah, tapi kelebihan yang saya ambil apa? Saya bisa semuanya. Ya, saya selalu mempelajari hal-hal yang baru. Walaupun saya bosenan. Nah, inilah poinnya gitu. Mengenali kekurangan untuk mendapatkan kelebihan. Kekurangan saya emang bosenan. Saya mengakui dan saya paham betul akan hal itu. Saya coba untuk nggak bosan, tapi tetap aja bosan. Pasti ada satu titik di mana, udahlah, aku malas main yang inilah, main yang lain aja lah gitu. Nah, tapi kelebihannya adalah saya bisa semuanya coba itu. Ya, musik, teman-teman mau nantang apa? Drum bisa, bass bisa, vokal bisa, gitar yang nggak bisa. Mau dari seni tari, tradisional bisa. Tari yang modern bisa, popping robotik bisa. Ya, like dance, fire dance kayak Belda, IMB kalau teman-teman tahu, saya bisa. Itulah kelebihan saya. Saya bisa semuanya akhirnya. Ya, videografi bisa, ya kan? Terus kemudian saya mainan kopi dan mainan teh, saya juga paham. Nah, efeknya apa lagi? Ketika kita bertemu orang yang baru, obrolan kita nggak akan pernah habis. Wawasan kita luas. Kita nggak melulu karena kalau kita ketemu dengan orang lain ya, orang di luar sana. Jarang yang ngomongin masalah ilmu-ilmu yang kita dapat di kuliah atau sekolah, jarang. Pasti bahasannya umum. Gitu. Next, Mas. Oke, next. Nah, ini masih dalam mapping saya. Tahun 2009 saya pernah menjadi event organizer gigs itu acara musik ya. Saya menjadi seorang project manager atau ketua panitianya dan gagal. Ya, gagal meninggalkan hutang sekitar 3-4 juta di kelas 1 SMA. Bayangkan, anak kelas 1 SMA ya, itu dia udah punya hutang 4 juta ke orang-orang tua gitu. Ya. Bapak saya kemudian bilang, "Kamu kenapa? Kamu ini acaramu yang kemarin gagal." Iya. Nah, terus piye? Ya udah nih Bapak bantu. Tahu ngasihnya berapa? 50.000 rupiah. Cuma 50.000. Saya bilang makasih juga enggak. Saya bilang minta lagi juga enggak. Saya bingung waktu itu. Dikasih 50.000 doang. Utangnya 4 juta. Gimana bos? Ya, masih enggak ngerti gitu. Akhirnya saya diteror gitu. Beberapa band, apalagi band metal, orangnya sangat-sangat. Terus alat musik yang saya sewa. Saya sudah tahu rumahmu. Kalau kamu nggak bayar, saya datangin ke rumahmu, saya ini. Saya diancam seperti itu kelas 1 SMA, bayangkan. Saya sudah berurusan dengan orang seperti itu. Akhirnya di tahun 2011 di kelas 2 atau kelas 3 SMA, saya ada lupa. Saya bikin lagi, saya ambil orang-orang kepercayaan saya di acara saya yang pertama. Saya bilang, yuk kita bikin acara lagi, kita masih punya PR. Kita masih punya open budget. Yuk kita bikin acara lagi. Saya kumpulkan orang-orang, saya kumpulkan yang mau jadi panitia. Saya bilang panitia, panitia, acara ini bukan profitable. Kalau ada profit akan saya gunakan untuk bayar utang. Sisanya baru boleh kita pakai bersama-sama. Dan teman-teman, oke Mas, nggak apa-apa Mas, semangat gitu. Di waktu itu teman-teman yang jadi panitia acara itu hitsnya minta ampun di Semarang. Bener deh. Jadi mereka banyak yang mau, udah nggak apa-apa. Patungan berapa? 200.000. Ayo, ini. Gitu. Allah memberikan bantuan bagi saya. Alhamdulillah itu profit. Dan saya bisa bayar hutang saya di tahun 2011. Dan pilot project untuk pensi-pensi sekolah. Di SMA saya ada pensi, saya bukan panitia, saya bukan OSIS, tapi diminta, Mas Luil, minta tolong dong ini dibantu jadi pilot project-nya gitu. Karena mereka sudah tahu, saya sudah berpengalaman di bidang
acara-acara musik gitu. SMP pun juga saya jadi ketua panitia, di mana for the first time SMP saya tidak pernah melakukan pensi yang ngundang di luar. Saya orang pertama yang orang luar boleh masuk, kamu harus bayar. Gitu. Itu pencapaian saya. Kemudian di 2016 saya juga tersertifikasi menjadi pelatih muda di perguruan pencaksilat. Saya juga silat di Persinas Asap. Dan yang tadi sudah saya sampaikan, saya certified hipnotis ya, unofficially. Nah kemudian ini Sound to Be ini agak guyonan ya, bukan guyonan sih, kayak harapan aja, karena saya punya ilmu di bidang kopi dan teh. Saya pengen bikin kopi shop, coffee shop gitu. Dan saya juga terinspirasi dengan Lawless Burger Jakarta, punya Gofar Hilman, tahu ya. Tuh dia jualan burger yang 80.000, 90.000 satu kursi. Itu menjadi daya tarik tersendiri sih. Itu pasti ada pasarnya, dan saya merasa aku pengen bikin ini nih, kayaknya seru gitu. Itulah efek dari saya tahu kelemahan saya dan saya tahu kelebihan saya. Gitu. Jadi kita gabung-gabungkan aja, kita compare aja di situ. Dan akhirnya dapat ini bisa itu, enak jadinya. Nah, gitu. Oke, next lagi. Next Mas Dom. Nah, apa yang bisa diambil dari pemaparan saya yang panjang kali lebar tadi? Konsisten. Dalam hal ini saya itu konsisten untuk mencari sesuatu yang baru. Karena apa? Ya itu tadi saya tahu saya bosenan gitu. Saya harus cari yang baru biar saya nggak bosen. Saya cari lagi gitu. Nah, kemudian berkembang. Terus berkembang. Jangan berharap hasil maksimal pada percobaan pertama. Saya lupa ya ngomong siapa kalau nggak salah. Kalau nggak Panji Pragiwaksono atau Raditya Dika. Konteksnya dia dalam nulis untuk jadi komika. Dia bilang gini, kalau kamu mau nulis, jangan takut jelek. Ya, kalau kamu mau pertama nulis, jangan takut jelek. Karena pasti akan jelek. Gitu. Karena percobaan pertama tuh nggak ada yang sempurna. Pasti jelek. Nah, di situ kamu jangan menyerah. Thomas Alva Edison aja berapa kali coba baru dia bisa nemuin lampu bohlam. Bayangkan apabila kita yang otaknya gini-gini aja gitu, nggak pernah jadi ranking kelas gitu, terus mau sekali jadi gitu, nggak bisa. Nikmatin aja prosesnya tuh, pantang menyerah. Kita naik turun tuh biasa. Nikmati prosesnya. Yang bisa jadi cerita di kedepannya itu adalah cerita kita berprosesnya. Bukan cerita kita udah jadinya, kita udah jadi mah banyak. Orang bisa hipnotis banyak, orang bisa sulap banyak, orang bisa ngedance banyak. Ya. Tapi langkah-langkah atau record yang dia gunakan, yang dia capai, yang dia jalani itu yang seru. Bukan masalah dia bisa banyak. Gitu. Udah. Kemudian diproduktif ya. Karena di masa pandemi ini banyak yang di rumah aja, nggak bisa keluar kemana-mana gitu segala macam. Kita nggak gabut. Karena banyak hobi yang bisa kita salurkan. Bahkan saya pernah lihat liputan di YouTube ya, kalau nggak salah itu dari punya Asumsi. Milenial di Jakarta itu mengatakan bahwa 24 jam dalam satu hari itu nggak cukup. Saya bilang gila nih orang. 24 jam nggak cukup, minta berapa? 24 jam itu lama loh. Tapi setelah saya mempelajari ini, saya punya banyak ini itu. Yes, saya nggak cukup 24 jam. Sehari itu paling nggak 30 lah. 30 lah minimal lah. Buat kerja aja kita udah berapa jam? Kita kerja 8 jam, tapi pada kenyataannya pasti banyak yang lembur dan segala macam. Belum istirahat, belum me time, belum ngikutin hobi-hobinya kita, ya. Belum apalagi ini dan itu. Saya rasa 24 jam itu nggak cukup satu hari. Gitu, ya. Jadi itu poin-poin yang bisa kita dapatkan di pemaparan yang saya berikan yang panjang kali lebar ini, kurang lebih 50 menit, hampir 1 jam. Oke, next Mas. Oke, kita sudah ada di penghujung materi ya. Ini adalah beberapa foto-foto saya yang saya juga main silat, saya main hipnotis, saya itu ngedrum, ya. Saya yang keempat itu fire dance, yang kelima itu main sulap. Kita cardistry atau main karena sulap tuh banyak ininya ya, banyak cabang-cabangnya, termasuk dalam satunya cardistry. Main-main kartu di terbang-terbangin gitu.
Itu jadi kalau teman-teman bisa berkunjung ke sosial media saya di Instagram atau di Twitter @uliluil atau di YouTube Ulil Maknun. Jadi yang kembali lagi saya sampaikan adalah silakan buat mapping dari teman-teman sendiri. Mungkin dari lahir kalau sampai masih kalau teman-teman tuh masih ingat lahirnya gimana bentuknya tuh, bikin aja dari nyeprot apa namanya keluar dari rahim ibu. Kalau masih ingat tulis aja. Mapping kita harus track, tarik jalurnya dari sana, dari kita kecil sampai sekarang, terus kita pakai apa namanya 6 cara yang saya ambil dari psychologytoday.com itu tadi, pasti ketemu. Kita pasti tahu, oh kurang saya begini, kelebihan saya begini. Oke, gitu. Oke. Sekian dulu dari pemaparan dari saya. Apabila ada pertanyaan, nanti silahkan di kolom komentar, kayaknya udah banyak banget nih. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Luil atas penyampaian materinya. Sangat luar biasa sekali tadi. Itulah seperti yang sudah disampaikan Mas Luil tadi ya. Kita itu harus mengetahui apa sih kekurangan kita untuk dijadikan kelebihan kita. Dan juga jangan lupa kita lakukan mapping nih. Apa sih yang kita bisa, yang pernah kita lakukan, itu memang hobi kita, memang itu yang kita suka, jalani aja dulu. Pokoknya ambil langkah aja dulu ya. Betul, gitu ya Mas Leo ya? Betul sekali. Coba aja dulu. Mantap. Baik, kita lanjut ke session selanjutnya. Udah saya baca-baca sih tadi kayaknya yang di kolom pertanyaan, belum ada yang nanya ya ini ya. Oh. Pintar-pintar semua ini. Iya. Itu ada itu. Oh ya, silakan yang mau bertanya rekan-rekan. Akan kita ambil 2 penanya. Silakan pertanyaannya diketik-ketik dulu kira-kira apa yang apalah. Saya mohon izin. Bagi yang bingung mungkin kekurangan saya ini terlalu banyak gitu, gimana caranya supaya itu tidak menonjol lagi. Iya. Silakan, ayo kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit ya kalau nggak salah ya. Kita ambil 2 pertanyaan dulu, kalau misalnya ada waktu bisa nambah gitu. Dan berhadiah. Yang tanya dapat hadiah. Hadiahnya apa ada deh? Nah, apa itu hadiahnya? Apa yo? Ya. Di kolom chat kayaknya udah ada Mas ya. Oke, kayaknya ada satu pertanyaan menarik nih, Mas Luil. Saya baca dari Pak Alam Syah nih. Ada banyak ternyata pertanyaan. Ada banyak. Wah, langsung ngebom semuanya itu di belakang. Silakan Mas Dani. Oke, saya ambil punya Pak Alam Syah dulu ya. 1. Bagaimana mengembangkan semangat ketika dalam kondisi down? Salah satu penyebabnya adalah orang sekitar. Oke. Menarik nih pertanyaannya. Terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak Alam Syah. Pak Alam Syah. Oke. Pertanyaan adalah bagaimana meningkatkan mood atau semangat ya ketika ada down dan lingkungan sekitar biasanya yang membunuh kita. Betul sekali. Teman-teman, kadang-kadang orang-orang sekitar kita itu jadi toksik bagi kita sendiri. Yang pertama gini, kalau misalnya kita capek, kita suntuk, bosan, dan segala macam, ada namanya positive vibes. Positive vibes itu ada yang namanya self-talk. Self-talk itu kita bicara dengan diri sendiri. Misalnya begini, saya capek. Kita bisa, yuk sehat yuk mau yuk. Gitu. Self-talk itu bicara dengan diri sendiri. Mungkin efeknya tidak akan terasa secara langsung. Tapi itu efeknya akan di kemudian hari atau ya mungkin 1-2 jam berikutnya ketika kita ngerjain sesuatu itu pasti. Karena self talk itu memang apa namanya ada ilmunya dan beberapa ilmu dalam dunia hipnotis yang saya pelajari ya. Dalam satu kalimat jangan pernah gunakan kata negatif karena kata negatif itu ada yang bilang memperkuat kata setelahnya atau kata negatif itu tidak terbaca oleh otak. Contohnya ya gini, kita kehujanan. Terus kemudian, nggak apa-apa, aku nggak sakit kok. Aku nggak sakit. Nggak atau tidak di sini itu adalah kata negatif. Maka dia akan menguatkan kata setelahnya. Atau dia tidak terbaca. Akhirnya jadi aku sakit.
kita ubah jadi positif kalimat. Jadi, wah, kayaknya saya harus butuh istirahat sebentar. Insya Allah nanti pas bangun atau pas habis istirahat, enak aja badannya. Insya Allah sehat kok. Gitu. Nah, itu kan suatu hal sebenarnya sama gitu. Intinya kita tidak akan sakit hanya karena hujanan. Tapi vibes-nya tuh beda. Gitu ya, dia udah beda. Kemudian kalau misal memang kita sudah tidak bisa self talk, kita sudah tidak bisa positive vibes, istirahat Mas. Tidak semua, jadi motivator, kita harus semangat, kita harus motivasi diri sendiri. Kita kalau capek istirahat, otak itu juga butuh istirahat, badan juga butuh istirahat. Kita misalkan sudah benar-benar, wah ini udah meluap di kepala ini, kalau dilepas lagi nih, ya dia bisa menguap, dia bisa meledak. Istirahatkan otakmu. Kita kasihan dengan otak kita sendiri. Otak kita sudah bekerja 24 jam sehari, ya. Bahkan pada saat tidur pun otak kita tetap harus bekerja, gitu. Walaupun kadarnya enggak yang kayak kita. Itu istirahat tidur, ya. Istirahatkan otak. Kalau kita memang benar-benar mentok gitu ya, istirahat. Kemudian masalah lingkungan. Lingkungannya seperti apa dulu nih? Maksudnya gini, saya lihat ketika scroll Instagram atau Twitter, banyak orang-orang yang di situ ketika loker-loker gitu ya. Nah, di kolom komentarnya tuh ada yang bilang gini, apalagi di Twitter, di HRD Bacot itu ya, ada Twitternya itu dia bahas masalah kerjaan. Ketika bahas masalah rekrutmen, orang-orang tuh selalu bilang, di BUMN tuh kalau nggak ada link percuma, nggak bakal bisa gitu. Banyak yang mau gitu. Ya. Kalau misalkan Mas punya teman-teman yang kayak gitu, stop. Nggak usah ditemenin. Itu jadi toxic buat kita. Ya. Dia secara tidak langsung self-talk pada diri sendiri. Berarti dia punya anggapan, saya tidak akan masuk ke BUMN karena saya tidak punya link. Padahal Mas, kalau saya boleh cerita ya, saya masuk PLN, itu 4 kali tes, 4 kali gelombang. 1 kali tes itu ada 7 tahap. Ya, saya sama sekali tidak ada link. Saya pernah cerita sama teman-teman saya di sini. Orang tua saya dulu, saya 4 bersaudara. Orang tua saya dulu pernah bilang gini, anakku nanti mau jadi apa ya? Bisa nggak ya jadi pegawai? Karena di tahun 90-an itu memang benar-benar kental yang namanya KKN. Nggak bisa kerja kalau kamu nggak ada link atau koneksi. Ya. Tapi here I am, saya di PLN, saya di BUMN, dan saya tidak ada koneksi sama sekali. Nah, ketika ada orang-orang yang istilahnya toksik atau lingkungan diri sendiri, atau bahkan terkadang ya itu dari orang tua kita, benar nggak? Ya, kalau misal teman ya nggak usah ditemenin, tapi kalau orang tua ya jangan dijadiin dilepasin di orang tua ya jangan gitu ya. Jadi tetap kalau misal itu adalah konteksnya di keluarga, cukup tidak usah didengarkan dalam arti konteksnya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, sudah gitu aja. Tapi kalau teman ketika dia mulai ngobrol-ngobrol terus bilang dia mulai toksiknya mulai keluar, tinggal aja Mas sampean kemana gitu, kayak minggir gitu. Jangan dengarkan orang-orang kayak gitu. Orang-orang kayak gitu tuh yang dia menghambat diri sendiri. Ada namanya kita tuh aura. Aura itu apa yang kita pikirkan, apa yang kita omongkan. Itu sekeliling kita itu ada dampaknya. Ketika ada orang yang auranya positif, dia selalu bilang perkataan yang baik, motivasi dan segala macam. Teman-teman di sekitarnya itu akan termotivasi juga. Tapi kalau ada teman-teman yang dia ngomongnya tuh negatif, mulu, kamu tuh nggak bisa kayak gitu. Udahlah sini aja lah. Pokoknya meremehkan itu. Kalau kita masih ada di situ, ya, biasanya kita akan kena dampaknya secara tidak langsung. Ya. Kata-kata, jadi ada namanya subliminal message. Subliminal message itu adalah kalimat tersembunyi. Dalam satu kalimat, itu nanti alam bawah sadar kita akan membaca beberapa kata di dalamnya. Itu yang akhirnya jadi value di alam bawah sadar kita. Gitu. Jadi misalkan, kamu nggak bisa, ya nanti nggak bisanya itu nanti itu masuk ke alam bawah sadar kita. Makanya kalau ada yang kayak gitu, udahlah tinggalin aja lah, lepasin aja. Maksudnya tinggalin bukan langsung kita moving ke tempat lain. Gitu Mas ya, terjawab sudah Pak siapa tadi, Alamsyah ya? Alamsyah. Gimana, sudah terjawab?
Ada lagi, Mas? Ada lagi. Tadi Pak Alamsyah masih ada satu pertanyaan lagi sih. Oh, ada kah? Boleh. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Nah ini, bagaimana memulai hal yang baru namun terdapat keterbatasan, baik wawasan, biaya, dan jarak. Nah, bagaimana tuh cara mengatasinya, kata Pak Alamsyah tadi. Mas, Pak Alamsyah ya. Zaman sekarang tuh digitalisasi. Tidak ada alasan untuk kita nggak belajar. Ya, memang ketika kita dihadapkan sesuatu, kita misalkan saya mau belajar kopi, ya, itu ada kelas yang berbayar, ada kelas yang gratis. Kita pakai dulu yang gratis. Kita modalkan kuota sama YouTube kita dulu. Banyak YouTube itu belajar. Saya kebanyakan belajar juga dari YouTube. Ya, saya light dance, fire dance itu dari YouTube. Kecuali hipnotis karena saya udah cari kemana aja di YouTube tuh nggak ada yang ngajarin hipnotis karena emang itu harus berbayar gitu ya, harus ada ininya. Nggak ada alasan sebenarnya. Pasti kita cari dulu yang gratis, pasti ada. Saya yakin itu pasti ada. Ada. Cari dulu, semangat ya. Itu Mas Dani. Mas Dan. Loh, Mas Daninya hilang. Halo, Mas Luil, gimana? Halo. Sudah ya tadi ya? Sudah kita jawab. Masih kita Pak Alamsyah ada, oke. Pak Alamsyah ada tambahan lagi atau sudah terjawab? Halo, Pak Alamsyah. Sepertinya sudah ini, Mas. Sudah terjawabkan. Oke. Lanjut ya di pertanyaan yang lain, kasih kesempatan yang lain. Kita ambil satu pertanyaan lagi ya, Mas. Boleh. Dari, ini nih kayaknya menarik ini. Dari Muhammad Fikri. Ini kemungkinan banyak terjadi kendala nih bagi anak muda sekarang nih, Mas, yang ditanyakan Mas Fikri ini. Oke, pertanyaannya. Mengenali diri, tidak semua bisa berkegiatan sesuai dengan keinginannya. Karena ada beberapa orang tua yang mengarahkan anaknya untuk melakukan sesuatu yang orang tuanya kehendaki. Nah, bagaimana tuh sikap kita untuk menanggapi itu? Kayaknya ini keluhan deh, banyak soalnya. Iya, banyak, betul. Orang tua kita yang masih belum mengikuti zaman banget lah gitu ya. Oke, betul. Silakan Mas Luil. Oke, itu juga saya alami ya. Ketika saya belajar light dance tadi, kemudian saya harus performing di klub malam, di diskotik. Orang tua melarang, ya. Tapi bagaimana kita coba untuk kasih pengertian. Jangan pernah bosan untuk memberi pengertian kepada orang tua. Ya, sebenarnya orang tua itu cuma pengen yang terbaik buat kita. Mungkin dengan caranya mereka, dengan cara yang mungkin menurut kita, ini tuh sudah zamannya begini, kok bapak ibu masih begini gitu. Kasih pengertian yang lebih. Ya. Pada akhirnya tunjukkan. Nah, kalau sudah kasih pengertian, didampingi dengan kita tunjukkan, ini loh aku tuh, ini apa yang aku pelajari ini berharga. Apa yang saya pelajari ini ada manfaatnya loh, Pak, Bu. Gitu. Sama seperti halnya saya belajar hipnotis. Orang tua saya tuh pasti bilang, kamu ngapain belajar begituan. Dan orang tua tuh hipnotis, kamu mau jadi penjahat. Ya. Dibilang gitu. Karena stigma hipnotis itu kan yang di berita-berita itu kan, kamu udah dihipnotis kemudian hilang barang berharga, harga diri, harga diri, ya kan? Hipnotis seperti itu, ya. Kemudian saya juga belajar banyak sekali, saya juga mengalami itu. Jawabannya adalah tetap kita kasih pengertian dan kita kasih tunjuk. Ini positif, gitu loh. Ini tidak mengganggu kegiatan saya sehari-hari yang secara pokok. Ya, dan ini ada manfaatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kasih pengertian lebih. Ya, kalau misalkan orang tua tidak bisa mengerti kita, coba kita mengerti orang tua. Nah, gitu. Belajarlah jadi orang tua nanti biar kita
kalau ke anak kita nanti ke depannya tidak seperti itu. Karena siklus manusia itu kan ketika orang sudah mulai tua itu kan kembali lagi ke anak kecil. Nah, ya ibarat kata kita orang tua kita adalah anak kecil yang perlu dibina gitu. Nggak apa-apa, kita kasih pengertian lebih aja. Gitu ya. Terjawab kah? Gimana Mas Fikri? Apakah terjawab? Terjawab Mas, jelas banget. Oke, mantap. Mungkin satu lagi ya, bisa ya. Masih ada Oke. waktu. Satu lagi ya. Ini dari sekian banyak pertanyaan, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan nih Mas. Oke, apa tuh? Apa tuh? Dari Pak Sandi ini. Katanya, saya tertarik dengan life mission meaningful goals yang cukup banyak akan kita capai. Tapi sumber daya dan waktu kita terbatas. Jadi solusinya bagaimana katanya. Jadi dia punya life mission meaning goals nih yang banyak katanya. Dan dia punya waktu dan sumber daya yang terbatas. Waktu dan sumber daya yang terbatas. Seperti apa katanya. Silakan Itu Mas Wil. iya, itu Pak Sandi ya, mohon izin ya. Sama yang saya katakan tadi bahwa 24 jam itu rasanya nggak cukup untuk nurutin yang istilahnya ini kan additional ya. Yang pokok adalah kita kerja, kita sama keluarga kalau yang sudah berkeluarga. Pinter-pinter atur waktu aja Pak. Karena saya sendiri juga kadang satu minggu ini saya sudah rencana, sudah planning nih. Saya mau begini. Ternyata ada sesuatu. Saya nggak tahu sesuatu itu apa, macam-macam. Ya. Dan itu adalah urgensinya lebih tinggi daripada keinginan saya, additional saya gitu. Ya. Pada akhirnya ya sudahlah. Akhirnya kita ngalah dulu. Tapi jangan sampai kita hilang semangat, kita patah semangat. Pasti dalam satu hari, ya saya yakin, dalam satu hari atau dalam satu minggu, ada beberapa waktu-waktu yang ternyata, kita selalu nih ternyata nih. Gitu. Saya hari ini misalkan, hari ini saya berangkat kerja, saya mau ngerjain ini, dan ini, itu, dan itu. Pas dikerjain, ternyata udah lebih cepat dari waktu yang kita bayangkan gitu. Nah, kalau memang itu memungkinkan, silahkan itu digali life mission and meaningful goals-nya itu. Tapi kalau misal memang tidak, apalagi misalkan dalam kerja terus kita meninggalkan lokasi pekerjaan kan juga tidak baik ya. Nah, makanya saya yakin pada satu waktu, apalagi di weekend itu pasti ada satu waktu di mana apakah itu 5 menit atau 1 jam. Jadi begini, saya ada saya lupa namanya, Kaizen. Kaizen itu sebuah teori dari Jepang di mana kita bisa menerapkan sesuatu supaya menjadi sebuah habit. Karena apabila kita menerapkan sesuatu selama 30 hari, itu akan menjadi habit buat kita. Saya dulu tidak pernah gosok gigi sebelum tidur, ya. Tapi sekarang itu adalah sebuah habit dari saya. Kalau misal saya tidur belum gosok gigi, rasanya ada yang kurang. Nah, bagaimana cara Kaizen itu? Lakukanlah, cari waktu yang kosong, 5 menit saja. 5 menit saja dalam satu hari. Ya. Di dalam 5 menit itu kita maksimalkan, kita mau ngapain. Nah, kemudian besoknya seperti itu, besoknya seperti itu. Di hari ke-4 atau ke-5 atau di minggu kedua, itu pasti, bosen nih, gitu. Hari ini skip dulu lah, besok nggak apa-apa. Besok tak ganti deh. Hari ini skip nggak apa-apa. Hari ini skip, besok kali, skip 2 kali, nggak apa-apa deh, yang penting nggak skip seminggu. Skip. Nah, di waktu-waktu yang ini, itu rentan banget buat kita nanti nggak dapat. Makanya di situ harus kita lawan. Ketika kita sudah dapat dalam 1 bulan, saya yakin insya Allah itu pasti jadi habit. Dan itu menjawab bahwa kita tidak punya waktu, tidak punya. Sisihkan 5 menit aja. Dalam 1 hari, 1 hari itu 24 jam. Sisakan 5 menit coba. Pasti ada waktu itu 5 menit. Ya, itu Pak Sandi ya. Terjawab sudah atau belum Pak? Gimana Pak Sandi? Sudah Mas. Oke, siap. Terima kasih Pak Tesenglera. Amin. Baik, gimana nih Mas Luil? Ini waktunya masih jam berapa sih? 10.23. Pasin 10.30 deh, boleh ya? Oke, satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi, boleh.
Nah, ini dari Zakiyah nih, dari Aude. Boleh. Ya, dari audiensnya ya. Mm. Namanya Zakiyah. Saya mau bertanya, saya punya banyak bakat dan saya tidak bisa fokus pada salah satu bakat saya. Saya ingin fokus tapi selalu ambiar. Akibatnya saya ingin melakukan banyak hal sekaligus, tapi hal tersebut malah tidak maksimal. Tapi saya suka semua kegiatan saya. Bagaimana membuat diri kita expert pada bakat kita dan fokus pada semua bidang bakat yang kita punya? Terima kasih. Nah, itu tadi pertanyaan dari Mbak Zakiyah. Zakiyah ya. Zakiyah. Oke. Sama, Mbak. Jawabannya sama. Saya juga seperti itu. Saya pengen ekspor di satu bidang gitu. Tapi ternyata serangan saya itu banyak. Nah, ini sekarang jadi pilih prioritas kamu. Kamu mau benar-benar expert di satu bidang atau masih ingin menggeluti semua bidang yang kamu sukai. Nah, kalau saya, karena saya tadi orangnya bosenan, saya tuh orangnya bosenan. Akhirnya kalau mau jadi expert, saya rasa aduh nanti kayaknya bosen. Jadi saya lebih karena ya lebih tahu diri kita, ya diri kita sendiri kan. Nah, kalau memang mau fokus di satu bakat, Mbak harus rela meninggalkan bakat-bakat yang lain, itu tidak disentuh lagi. Ya. Nah, itu kalau mau fokus. Kalau masih pengen yang di lain-lain, ya memang kita nggak bisa jadi pro istilahnya dalam bidang itu. Allah itu maha adil. Ya tidak ada orang yang sempurna. Kalau misalkan kita mau jadi pro di semua bidang kayaknya mungkin ada, tapi 1:sekian juta orang gitu ya. Makanya di sini saya lebih memilih untuk menjadi bisa semua. Yang penting bisa dulu. Saya punya standar khusus untuk untuk saya akhirnya pindah ke bidang lain. Misalkan dari belajar sulap, saya harus belajar hipnotis, belajar kopi. Saya punya standarnya. Saya harus segini dulu nih. Sampai dengan saya nyari sesuatu yang baru. Nah, gitu. Jadi kita berikan standar sendiri di situ. Gitu ya, terjawab. Oke, terima kasih Mbak Sadia. Mas moderator, saya kembalikan lagi ke Mas Bani. Oke. Saya rasa ya sudah cukup sharing kelas kita pada hari ini. Gimana Mas Luil? Apakah ada closing speech dari Mas Luil? Kami persilahkan. Oke. Pada intinya jiwa kita itu unik, otak kita itu unik. Ya, bagaimana caranya kita bisa mengakomodir apa keinginan kita dengan apa yang kemampuan kita. Itu kadang gap-nya di situ. Pengennya kita banyak, tapi kemampuannya itu nggak segitu. Gitu. Nah, makanya kita kenali dulu diri kita sendiri. Mana sih yang jadi prioritas untuk yang kemampuan yang kita yang terbatas ini, kita alihkan ke situ. Nah, sebelum itu makanya kita kenali diri sendiri. Silahkan buat mapping teman-teman sendiri dari A sampai Z, dari dulu SD mungkin sampai sekarang, dari situ pasti ketemu. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Mas Luil. Ilmu yang sangat berharga yang telah disampaikan pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan itu bermanfaat untuk kita semua. Siap. Terima kasih atas partisipasi seluruh audiens pada hari ini. Udah foto tadi belum, Mas? Terima kasih banyak. Gimana? Belum foto tadi ya? Udah. Oh, udah foto? Iya. Oh, boleh diulangi lah. Kita boleh. foto dulu. Biar agak ramean nih. Iya. Mohon izin rekan-rekan semua dinyalakan videonya. Gimana nih maksudnya logo PLN terbaik aja ya? PLN terbaik atau PLN berakhlak nih, tangannya kedadain. Oh, begini gitu. ya. Boleh. Iya. Dua-duanya lah. Core value kita kan udah berubah ya, betul. Oke, saya ngikut moderatornya aja lah. Oke, mohon izin ya rekan-rekan semua, kita foto bersama dulu dengan tangan berakhlak ya. Gimana? Dicontohin Mas ini, dicontohin. Nah, kayak gini nih, kelihatan nggak? Nah, kayak gini ya. Tangannya di dada samping. Iya, tangan kanan di dada sebelah kiri.
Mantap sih. Oke, hitungan ketiga mohon rekan-rekan semua menaruh Senyum. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Baik, saya selaku moderator dan mewakili inspirator, mohon maaf kepada rekan-rekan semua jika ada kesalahan kata maupun sikap kami dalam pembawaan acara ini. Saya Ahmad Ridani, mohon diri. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin end meeting ya semuanya. Dadah.